Kita langsung tanya sama Pak Dirut. Pak Dirut, ini Pak Dirut mesti menjelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya tidak ada dusta Pak Dirut nih. Ini ternyata dari 2019 ya Pak sebenarnya aturan wajibnya Pak. Bahkan sebelumnya, jauh sebelumnya. Jadi ada di undang-undang itu tahun 2004 ya. Undang-undang 40, Undang-undang SDSN. Nah, demikian juga tahun 2013 itu ada PP-nya, PP 86 ya tahun 2013. Jadi sudah lama dan ditegaskan kembali itu yang tadi disebut oleh Pak Timbul gitu. Dan sekarang ini menurut saya mengingatkan dan nyatanya ini seperti Bu Brigita, Bu Yohana baru tahu ya sekarang gitu. Banyak yang memang belum tahu gitu. Jadi ini adalah sebetulnya merupakan komitmen kehadiran negara untuk memastikan bahwa seluruh warga bangsa itu memiliki perlindungan sosial di bidang kesehatan. Jadi bisa dibayangkan kalau seperti Bu Yohana tidak memiliki asuransi sosial dan tentu ini kita juga sudah menyatukan dengan NIK ya, nomor induk kependudukan, dan tadi single identity itu sudah menjadi satu. Tidak berhenti di situ ya, yang kita lihat kalau mencetak tadi sudah menjadi peserta, kemudian cek kepesertaan aktif apa tidak, kemudian juga mencetak kartu digital, kartu BPJS ya. Itu hanya perlu kurang dari 5 menit. Ini yang banyak tidak tahu ya. Dan ini satu lagi tadi untuk SIM, haji segala macam ini belum ya, belum, baru proses yang panjang. Yang sudah akan itu pun juga belum ya, tapi akan ya. Itu adalah untuk peralihan hak. Kenapa? Karena umumnya orang beli itu adalah beli tanah, beli rumah ya, properti itu adalah orang punya uang. Ya, kalau dia punya uang diwajibkan oleh undang-undang untuk gotong royong, saling tolong menolong, tapi dia nggak lakukan. Ya, jadi ini satu komitmen lah dari pemerintah ya, dari negara untuk memastikan bahwa setiap warga bangsa memiliki perlindungan sosial bidang kesehatan. Cuman ini Pak Dirut juga mesti meluruskan Pak Dirut. Tadi Pak Dirut sampaikan belum untuk yang SIM dan lain-lain. Ini baru untuk yang jual beli kepemilikan saja. Nah rencananya kapan kemudian yang lain-lain ini akan segera diberlakukan Pak Dirut? Jadi begini, itu namanya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022. Itu kan untuk ke dalam ya. Artinya untuk kementerian dan lembaga ada sekitar 30 ya, termasuk gubernur, wali kota gitu. Jadi ke dalam itu. Nah, mereka sendiri kemudian harus mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program JKN. Nah, untuk ke sana ya tergantung kepada kementerian dan lembaganya. Contoh umpamanya di kepolisian untuk SIM yang akan dibahas itu ya. Itu belum karena kan harus ada rencana aksi. Rencana aksinya harus dibicarakan. Kemudian harus mengecek peraturan Kapolri ataupun juga peraturan yang terkait ya. Dan kemudian harus sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi prosesnya masih panjang. Demikian. Jadi masih konsolidasi begitu ya Pak Dirut ya? Iya, betul. Tapi Pak, kemudian orang kan khawatir ketika kemudian seperti ada yang vakum, kemudian mendaftar lagi, nanti khawatir karena ada kewajiban ini akhirnya terpaksa mendaftar lagi begitu ya Pak? Ada denda dan lain-lain Pak? Enggak, kalau iuran itu enggak ada denda. Yang ada denda itu adalah apabila dia nunggak, lalu dia memanfaatkan pelayanan, tapi masih punya tunggakan itu. Dan itu kita sudah punya sistem ya untuk bisa menghitungkan dan membantu ya. Pokoknya bertahun-tahun ya itu dihitung 2 tahun gitu. Nah dalam 1 tahun dihitung kira-kira berapa harus iuran dan lain sebagainya gitu. Jadi memudahkan. Pak, ini untuk diketahui ya, untuk diketahui BPJS ini sistemnya sekarang dari rumah ya itu bisa antri pelayanan kesehatan. Tidak harus di pelayanan kesehatan, dari rumah. Dan dari rumah antri, nah itu dengan katakanlah mobile JKN ya, selain tadi bisa mencetak hanya kurang dari 5 menit ya,
melihat atau ngecek keaktifannya kurang dari 5 menit. Kemudian juga antri ya tidak seperti dulu berjam-jam, 5 jam, Iya, 6 karena jam kita dan lain biasanya sebagainya. mendapat keluhan itu kan termarginalkan kalau pakai BPJS Kesehatan di rumah sakit tuh, Pak. Ya, ini nanti kami jelaskan Heeh. itu dulu ya. Iya, iya, Makanya iya. banyak itu persepsinya itu persepsi lama, dia kurang terupdate gitu. Untuk diketahui ya, barusan ini saya dari Bali untuk mendapatkan katakanlah award dari ISA. ISA adalah International Social Security Association yang anggotanya itu 160 negara dunia. Indonesia untuk pengelolaan dan manajemen single scheme yang terbaik di Asia Pasifik. Wah, selamat Pak Dirut. Ya. Tapi Pak Dirut, ini Pak Dirut juga mesti mengklarifikasi dan lain-lain bahwa sebenarnya kepesertaan ini adalah wajib dan memang merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat secepatnya, begitu ya Pak Dirut ya. Jadi bukan kemudian. Ya, lebih cepat lebih baik gitu ya. Oke. Nanti kita akan klarifikasi Tapi lagi. tidak ada yang memberatkan ya. Iya. Kalau dia miskin ya dibayari pemerintah dan itu sudah cukup banyak ya, lebih dari 96,8 juta ya untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga tentu mereka bisa kemudian katakanlah kalau yang jual beli properti itu pasti orang punya uang lah. Ya. Masa orang tidak punya uang mau beli properti? Ya. Jadi sebenarnya sudah lama pemirsa, ini kewajiban dari undang-undang, tetapi baru sekarang saja orang khawatir dan panik ketika kemudian belum memiliki BPJS Kesehatan. Nah, sebenarnya apa manfaatnya dan mengapa ini terjadi? Nanti kita coba tanya sama Mas Agus yang memang juga ikut menelusuri dan menganalisis lebih lanjut mengenai penerapan dari JKN itu sendiri. Sesaat lagi tetap bersama kami.